Shalom bagi kita semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Donita Winda Sihite dengan NIM 250103013. Saya dari Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 8 keterampilan dasar mengajar sekolah dasar. Yang dimana keterampilan mengajar yang wajib dikuasai oleh guru sekolah dasar ialah teknik bertanya, penguatan, variasi, menjelaskan, membuka dan menutup kelas, memimpin diskusi kelompok kecil, pengelolaan kelas, dan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Baik, saya akan membahas tentang 8 keterampilan dasar mengajar sekolah dasar. Yang pertama ialah keterampilan bertanya. Bertanya adalah teknik untuk merangsang imajinasi dan berpikir siswa. Pertanyaan yang menantang mendorong munculnya gagasan baru. Nah, adapun kriteria pertanyaan baik ialah jelas dan fokus pada satu masalah. Yang kedua, memberi informasi lengkap dan waktu cukup. Ketiga, pertanyaan terbesar merata kepada semua siswa. Dan yang terakhir, respon menyenangkan segera dan panduan jawaban agar siswa menemukan sendiri. Selanjutnya, adapun manfaat teknik bertanya menurut Usman. Yang pertama, meningkatkan partisipasi, di mana pertanyaan memancing keterlibatan aktif sepanjang pembelajaran. Dan yang kedua, membangkitkan minat, di mana membangkitkan minat ini menumbuhkan rasa ingin tahu pada masalah yang dibahas. Yang ketiga, mengembangkan cara belajar aktif, di mana siswa belajar berpikir melalui proses bertanya. Dan yang keempat, menuntut proses berpikir, di mana pertanyaan terstruktur membantu siswa menyusun jawaban bermakna. Dan yang terakhir ialah memusatkan perhatian, di mana memusatkan perhatian ini fokus siswa terarah pada topik yang dibahas. Baik, adapun keterampilan yang kedua ialah memberikan penguatan. Apa itu penguatan? Nah, respon yang meningkatkan kemungkinan perilaku terulang, bisa verbal atau pujian lisan atau non-verbal yang disebut dengan senyuman, gestur, pemberian benda. Nah, adapun jenis penguatan ialah yang pertama, penguatan positif, di mana mempertahankan perilaku baik yang seperti memberikan pujian atau reward. Yang kedua, penguatan negatif, di mana menghilangkan rasa tidak menyenangkan untuk memperkuat perilaku. Nah, adapun manfaat memberikan penguatan kepada siswa ialah meningkatkan perhatian, memelihara perilaku, menumbuhkan percaya diri siswa, dan menciptakan iklim belajar kondusif. Baik, keterampilan yang ketiga ialah variasi. Langkah-langkah guru terencana atau spontan untuk memacu dan mempertahankan perhatian siswa. Tujuan utama dari variasi ini ialah kurangi kebosanan dan jaga kefokusan anak. Dan adapun yang keterampilan yang keempat ialah menjelaskan, di mana menata materi secara sistematis agar mudah dipahami. Guru yang menjelaskan dengan baik menghemat waktu, mengukur pemahaman siswa, dan memperluas cakrawala pengetahuan siswa. Di mana menjelaskan ini ialah membantu siswa memahami konsep, prosedur, dan hukum. Dan yang kedua ialah meningkatkan keterlibatan dan memberi umpan baik pada pemahaman. Baik, adapun keterampilan yang kelima ialah membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama, membuka pembelajaran atau set induction, di mana meningkatkan pengalaman siswa dengan tujuan pembelajaran untuk menciptakan prakondusi mental dan menarik perhatian siswa. Dilakukan di awal pembelajaran atau tiap penggal kegiatan atau diskusi, tugas, dan pengenalan konsep. Dan yang kedua ialah menutup pembelajaran atau closure, di mana merangkum, menekankan hal pokok, dan mengordinasikan materi menjadi satu kesatuan bermakna agar eksistensi pembelajaran tersampaikan.
Baik, adapun keterampilan yang keenam ialah membimbing diskusi kecil, yang dimana format 3-9 siswa per kelompok memiliki tujuan terikat, interaksi tatap muka informal, dan berlangsung sistematis. Adapun manfaat yang dilakukan dalam membimbing diskusi kelompok ini ialah mengembangkan kemampuan berpikir dan komunikasi, meningkatkan kedisiplinan dan motivasi belajar siswa, dan yang terakhir ialah memupuk sikap saling membantu dan memperdalam pemahaman. Nah, peran guru di sini ialah sebagai fasilitator, pengarah proses, dan penilai interaksi kelompok. Baik, selanjutnya ialah keterampilan yang ketujuh ialah pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ini dilakukan untuk membangun iklim sosial emosional yang positif, membangun perilaku yang diinginkan, serta organisasi kelas yang efektif. Nah, yang kedelapan ialah keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Adapun kegiatan ini dilakukan untuk memungkinkan pembelajaran sesuai kemampuan dan kecepatan siswa, menghubungkan interpersonal lebih dekat, dan peran guru lebih fleksibel. Nah, format ini efektif diferensiasi, intervensi, dan memperkuat pembelajaran berbasis kebutuhan siswa. Baik, yang selanjutnya ialah persiapan guru masa depan, tuntutan dan strategi. Profil guru masa depan di mana profesional yang mampu merancang proses pembelajaran bermakna dan adaptif seperti yang dikatakan Darmadi pada tahun 2012. Adapun tantangannya di sini ialah globalisasi menuntut pendidikan berkualitas, di mana guru sebagai pencipta suasana belajar dan model perilaku. Nah, adapun perbaikan mutu di mana ialah selain pelatihan diperlukan umpan baik dan refleksi untuk meningkatkan kinerja nyata guru. Terakhir ialah hidden curriculum, self-reflection, dan kompetensi teknologi komunikasi. Yang pertama saya akan membahas ialah hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi, di mana nilai dan kebiasaan yang ditanamkan lewat perilaku guru, contohnya ketepatan waktu dan umpan balik tugas. Nah, rekomendasi ini akan disarankan, contohnya kaji, rancangan, dan identifikasi momen pelaksanaannya. Dan yang kedua ialah self-reflection atau refleksi diri, di mana evaluasi praktek mengajar untuk memperoleh umpan baik. Metode yang dilakukan ialah survei tiap kuartal dan action research hasil refleksi menjadi dasar perbaikan. Nah, yang terakhir ialah kompetensi teknologi komunikasi. Guru perlu menguasai teknologi ilmu komunikasi agar siswa dapat menggunakan perangkat untuk mencari, menganalisis, dan bertukar informasi dengan kreatif dan bertanggung jawab. Sekian dari pemaparan materi saya. Jika ada kesalahan tutur kata maupun perilaku yang kurang mengenakan di dalam hati, kiranya pembelajaran atau pemaparan materi saya dapat bermakna bagi kita semuanya sebagai calon pengajar. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.